Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya pengen motivasi ya untuk para wanita, karena ada titipan dari beberapa suami juga Bu ya tentang masalah menjaga hijab gitu Bu ya. Karena memang ironis sekali Bu ya, kita dengan akidah yang katanya ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah, sufiyah itu Bu ya, tapi terkadang mohon maaf untuk para wanitanya seringkali untuk masalah hijab itu kita masih jauh dengan orang-orang yang notabene-nya itu kadang mereka dengan aliran yang sesat gitu Bu ya. Dan bahkan yang kadang lebih susah untuk dirubah itu yang memang mereka mengenyam pendidikan agama, seperti mohon maaf di pesantren-pesantren yang itu kadang sudah menjadi satu apa ya Bu ya, seperti satu kebiasaan yang sulit dirubah. Ya itu kadang ya bukan hanya dari santri tapi juga kadang dari orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Mohon maaf, mau misal istri kiainya, bahkan mungkin putra putrinya atau ustazahnya gitu Bu ya. Dan sehingga kadang pakai penutup pun terkadang dengan leher yang terbuka atau mungkin masih jambul yang terlihat gitu Bu ya. Dan sehingga kadang kita pengen menasehati mereka itu pengen cari cara yang seperti apa sih gitu supaya tidak sampai menyinggung, karena mereka sebenarnya sudah punya modal ilmu, hanya kenapa di dalam prakteknya itu masih susah gitu Bu ya. Sehingga kadang di masyarakat kita pun begitu, akhirnya menjadi satu kebiasaan bahwa ya hijab hanya dipakai waktu pengajian, kondangan gitu Bu ya. Sehingga kadang nyapu depan rumah jilbabnya ketinggalan, atau beli sayur yang nyantol di dalam gitu tuh ya. Jadi kebiasaan itu masih berlaku di masyarakat kita dan kita pengen merubah sedikit demi sedikit itu seperti apa caranya Bu ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu ini kita ada fitnah besar masalah menutup aurat ini. Padahal para ulama sudah menjelaskan yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita aurat yang harus menutup sekucur tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan. Jadi aslinya madhab yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, bapak ibu-ibu harus pakai cadar. Tapi ada pendapat yang kedua, sudahlah pakai pendapat yang kedua saja, sudahlah, nggak usah, kita tidak usah. Kalau memang anda bisa, ada sebagian yang sudah pakai cadar, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, itu nikmat besar. Kalau seandainya besok pada mau pakai cadar, ya bagus, lebih bagus. Hanya kita tidak pakai pendapat yang ini, pakai yang kedua saja. Kata Habib Abdullah, guru kami Habib Abdullah Muhammad Bahrun, sudah cukup. Pakai pendapat yang kedua, tapi benar pendapat yang kedua. Jangan pakai pendapat yang ketiga lagi nanti. Pendapat yang kedua adalah wajah dan telapak tangan tidak ditutup, nggak apa-apa. Sebagian menurut mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kaki kelihatan masih boleh. Untuk itu disempurnakan kaki, kayak kaki. Itu adalah aurat. Leher sepakati aurat. Pendapat yang ketiga, pendapat ngaco. Jilbab tidak wajib. Lupakan manusia ini. Ini yang rusak fitnah ini. Ulama dari dulu diskusinya dua pendapat ini, lalu ada pendapat yang ketiga ini. Ini gara-gara fitnah ini, masya Allah, problem ini. Ahli fitnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sudah jelas ini. Ada aurat, ada tiga. Aurat yang wajib ditutup, aurat namanya aurat sitir. Ada aurat nazar. Ada aurat dalam sholat. Aurat sitir tugasnya sebagai seorang wanita hendaknya menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan di depan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat, laki-laki mahram itu adalah laki-laki. Suami itu bukan mahram, cuman karena sudah menjadi nikah maka halal. Maka antara suami istri tidak ada aurat, boleh dilihat semuanya kalau suami istri. Maka tapi kalau laki-laki lain, anda sebagai seorang wanita mulia tidak boleh laki-laki anda menampakkan bagian selain wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat Syafi'i yang kedua. Pendapat Syafi'i yang pertama, anda harus pakai cadar. Dan ini cadar ini agama, jangan seperti orang yang punya pendapat ketiga. Cadar dan jilbab itu hanya kebiasaan orang Arab saja. Itu kan kurang ajar, merendahkan syariat. Ada masalah menutup aurat ini kesepakatan manusia yang berakal. Tidak bisa dipungkiri, hanya orang gila yang tidak bersetuju dengan aurat. Kesepakatan manusia berakal, beriman tidak beriman, urusan menutup aurat, manusia punya bagian yang harus ditutup karena dia malu kalau tidak tutup. Itu dah kesepakatan manusia berakal semuanya. Hanya orang gila yang tidak sepakat dengan ini. Coba, biarpun orang kafir, mereka masih punya adab tata krama. Di depan anak dan istrinya pasti ditutup bagian tertentu. Hanya mungkin ukurannya berbeda-beda. Kok ada orang mau aurat? Loh, memangnya ente gila sudah? Yang tidak setuju dengan urusan masalah aurat ini hanya orang gila. Orang kafir pun setuju.
Di sebuah negeri itu ada orang hidup dengan telanjang kayak binatang. Itu ternyata dibatasi, tidak boleh orang semua masuk ke tempat tersebut. Hanya dia adalah satu kelompok manusia yang hilang akal tadi. Dia pengen punya kebebasan, pokoknya dia di situ nggak pakai baju semuanya dengan sengaja. Jika persis kambing. Dan ternyata negaranya pun membatasi, ini adalah wilayah nggak boleh dimasuki semua orang karena memang ini orang aneh. Coba. Seandainya, mohon maaf, kita sebut presiden, seorang istri presiden yang kafir, apakah di Singapura, di Amerika, coba besok ke negeri dia nggak pakai baju, apa kata dunia? Mendampingi Pak Presidennya nggak pakai baju. Coba, orang kafir pun akan mengutuk, apaan ini? Jadi masalah aurat ini kesepakatan manusia berakal, hanya orang tidak berakal seperti kambing yang tidak mikir aurat, hanya tingkatannya. Lah makanya bahasan ini jelas dalam Islam ada, bahkan dalam agama Nasrani pun ternyata juga pendidikan hijab itu ada, karena juga dari Sayyidina Isa alaihissalam jadi dirubah hijab, makanya tokoh-tokoh agama mereka pakai hijab, aslinya ada. Nah, dalam Islam maka hijab, jilbab dan juga cadar itu adalah bagian daripada agama, bukan kebiasaan, bukan adat. Makanya mengatakan itu kebiasaan adat, ini adalah bisa saja keluar dari iman. Kenapa? Merendahkan syariat Nabi SAW. Akhirnya umat banyak yang ngaco. Lah ini gara-gara ada kiai ngaco sehingga ada orang yang, bahkan ada seorang anak kiai itu cucu kiai tidak tahu. Benar tidak Allah alam? Mengatakan nggak wajib. Kif tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Astagfirullah. Ulama bersilang pendapat dua. Yang satu, wajah dan telapak tangan wajib ditutup. Pendapat yang kedua, tidak wajib ditutup. Alhamdulillah kita pendapat yang kedua saja sudah lumayan. Tapi yang benar, leher harus ditutup. Di mana? Bukan di waktu pengajian saja. Dimanapun Anda berada. Dan ingat, ibu senang sholat duha? Senang, alhamdulillah. Sholat malam? Masya Allah. Puasa Senin Kemis? Pahalanya pakai kerudung lebih banyak daripada itu semuanya. Orang harus paham ini. Ada orang rajin sholat tapi gundulan keluar. Padahal kalau dia pakai kerudung, niat karena Allah, pergi ke pasar, saya pakai jilbab saya lebih bagus daripada sholat 2 jam. Itu sholat sunnah. Karena apa? Menutup kerudung, menutup rambut hukumnya wajib. Sholat adalah sunnah. Karena belum biasa saja. Kenapa orang yang akidahnya sesat, dikit-dikit caci maki, oloan, bid'ah, sesat, masuk neraka, dia bisa rapi, kerudungnya panjang-panjang. Sekarang yang sudah panjang, yang bisa menutup, termasuk jilbab, menutup dada, mohon maaf, itu termasuk kesempurnaan. Kerudungnya mau dinaikin sampai sini, pengen bentuknya kelihatan semuanya. Ternyata ada kewajiban. Kita tidak punya kewajiban, tidak hanya kewajiban seorang wanita menutup aurat saja, akan tapi menutup bentuk lekuk tubuh juga ada kewajiban yang kedua. Jadi kewajiban menutup aurat satu kewajiban, akan tapi yang lain menutup lekuk tubuh kewajiban lain. Dalam hadis Nabi, saya di ala ummati nisaun kasiyat ariyat. Suatu ketika ada kelompok wanita yang datang nanti kasiat pakai baju tapi kayak nggak pakai baju. Fal'anuhunna fa innahunna mal'unat, kutuk mereka karena mereka manusia terkutuk. Siapa mereka? Adalah orang pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Dia pakai baju tapi masih membangkitkan syahwat orang. Semuanya kelihatan lekuk-lekuknya, tonjolannya. Nah, ini adalah urusan masalah aurat. Jelas, jadi aurat hukumnya wajib, ibu yakini. Ibu lebih bagus daripada sedekah ibu untuk bangun al-bahjah. Kalau ibu belum punya kerudung, lebih baik beli kerudung, hukumnya wajib membelikan. Kalau punya pembantu karyawan 50, stop nyumbang al-bahjah. Belikan kerudung untuk karyawan, lebih wajib daripada bangun al-bahjah. Dan kita tidak perlu bantuan dari orang yang, kami tidak akan rela ada orang berbuat baik di sini, tatanya di rumahnya ada pintu nerakanya. Pembantunya, atau cuman kata ibu-ibu, aduh Bu ya susah, saya belikan baju kerudung panjang dipotong. Ya Allah, ya sudah, yang penting berusaha dulu, insya Allah. Nah, kemudian gimana sikap kita? Ini pertanyaan yang penting. Sikap kita yang pertama, jangan lupa kita mendoakan mereka. Bukan mencaci maki dan mengolok. Karena ini majelis ilmu menjelaskan hukumnya. Tapi kita tidak akan mencaci. Ada orang datang kepada kami, ada orang nggak pakai apa, pakai baju kudulan begini, datang kepada kami. Ada salah satu anak mau dilarang, nggak boleh ketemu Buya. Loh, memangnya kenapa nggak boleh ketemu Buya? Nggak pakai kerudung, biarkan dia kerudung. Karena dia belum biasa pakai kerudung. Setelah datang ke sini punya masalah, saya tunda besok selesainya. Besok datang sudah pakai kerudung.
Jadi memang jangan dengan bahasa sono. Ada sebagian dari mereka belum mengerti. Bisa tertipu fatwa picisan, fatwa ngaconya sebagian orang tadi. Jadi kita doakan dulu ya, kita mendoakan mereka. Ya Allah, tutuplah aurat saudari-saudari kami ya Allah. Mungkin Anda melihat tetangga keluar dengan baju pakai kerudung. Kemarin kita juga melihat satu orang ya, sepintas begitu, kayaknya orangnya melihat kita. Cuman saya memang wong pakai kerudungan saja saya belum tentu lupa, apalagi dia tidak pakai kerudung. Cuman ya udah ingat kali Pak ya. Seperti enggak pakai kerudung yang sama saja mungkin saya tidak ingat, tatonya dia sudah enggak pakai kerudung. Iya saya iya. Mungkin dia sudah sering ketemu dengan kita, mungkin hadir di majelis, mungkin insya Allah tidak. Yang hadir insya Allah bisa istiqomah. Baik, ingat yang pertama mendoakan, jangan lupa doakan tetangga kita yang sering lepas kerudungnya, kita doakan semoga bisa menjadi ahli istiqomah. Yang kedua husnudzon, jangan sok. Makanya orang yang sudah pakai kerudung, tolong jangan merendahkan orang yang belum pakai kerudung. Ini saya ingatkan terus. Yang sudah pakai kerudung, kalau melihat orang yang belum pakai kerudung, pandanglah dengan hati terenyuh kasih. Ya Allah, semoga kau mudahkan dia untuk pakai kerudung ya Allah. Jangan merendahkan. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Banyak seorang wanita berkata, saya pengen pakai hijab, ya pengen pakai kerudung, tapi suami saya melanggaran. Saya pengen pakai kerudung, Buya, tapi saya itu tulang punggung, ibu saya sakit, bapak saya nggak bisa kerja. Saya harus kerja di tempat kerja saya tidak pakai kerudung, tidak boleh pakai kerudung. Saya pengen pakai kerudung, loh, hatinya pengen pakai kerudung. Maka jangan suudzon, jangan prasangka buruk kepada siapapun orang yang tidak pakai kerudung. Husnudzon dulu, mungkin dia belum ngerti ilmunya. Tapi kalau istrinya kiai, Buya, gimana ini? Kalau husnudzon kan orang awam. Orang awam mungkin tidak ngerti ilmunya. Kalau istri kiai tetap husnudzon. Kiainya mungkin salah pilih. Husnudzon tetap, jangan suudzon, jangan. Jadi suudzon tidak boleh. Tetap kita doakan husnudzon. Mungkin ada sebab lain. Mungkin ada sebab lain karena pergaulan, subhanallah. Mungkin ada seorang kiai, bahkan kiai seorang nabi, Sayyidina Nuh alaihissalam punya istri yang masuk. Mungkin di rumah sudah dimarahi terus, dimarahi dulu pakai kerudung, nggak tahu terpengaruh oleh siapa. Mungkin istrinya kiai, mungkin ada yang begitu. Sudah diingat jangan tetap berambil. Kalau diingatkan mesti ribut. Sehingga kiai itu sebenarnya sudah mengingatkan, tapi ternyata istrinya belum sadar. Tetap husnudzon, jangan prasangka buruk. Baik, kemudian setelah itu kalau mengingatkan dengan kalimat yang baik, yang halus. Jadi pertama husnudzon, mungkin dia tidak ngerti. Kalau kita melihat orang awam, banyak yang tidak ngerti. Khususnya yang di pinggir di kampung-kampung. Di kampung-kampung, Masya Allah, polos. Orang membuka aurat bukan pengen pamer aurat. Orang membuka aurat karena memang kebiasaan di kampungnya seperti itu. Tapi kalau sudah di kota, dandannya 2 jam pengen dipamerkan sama orang, problem itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi ini harus kita pertama doa terus untuk mereka. Kalau Anda belum doa, bohong berarti. Jadi kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan, dahulukan dengan mendoakan mereka. Yang kedua, husnudzon, mungkin dia belum mengerti ilmunya atau sebagainya. Sehingga kita bisa lemah lembut kepada mereka. Bukan mencaci maki, yang enggak pakai kerudung neraka. Neraka siapa? Orang tidak ngerti kok masuk neraka. Jadi jangan seperti itu. Maka yang sudah pakai kerudung jangan merendahkan orang yang tidak pakai kerudung. Begitu sebaliknya, naudzubillah. Sudah enggak pakai kerudung merendahkan yang pakai kerudung. Bahkan merendahkannya dengan bahasa sombong, yang penting kan hati. Ini paling kurang ajarnya manusia. Sudah nggak pakai kerudung mengatakan yang penting hati, berarti dia mengatakan hatinya lebih bagus dari yang lainnya. Ini lebih busuk lagi. Siti Fatimah Zahra sangat pemalu. Apakah hatinya busuk? Kalau berbicara tentang bagaimana Siti Aisyah Fatimah Zahra pemalu, menutup aurat mereka. Kemudian ada orang ngomong, yang penting kan hatinya. Berarti situasi hatinya jelek. Makanya jangan sampai ada orang ngomong, yang penting hatinya. Hati ente itu jangan rendahkan orang. Merasa hatinya paling baik. Sudah nggak pakai kerudung, mengatakan, yang penting hatinya. Ini problem ini. Tapi ada orang nggak pakai kerudung. Astagfirullahaladzim, saya memang pengen, tapi belum bisa. Nah ini, ya ini jangan. Jadi yang pakai kerudung jangan merendahkan yang tidak pakai kerudung. Yang tidak pakai kerudung, apalagi jangan merendahkan yang sudah pakai kerudung. Apalagi merendahkan orang yang pakai cadar. Wah, sok banget. Biarpun pakai cadar tapi akhlaknya jelek. Perbandingannya tidak begitu. Kadang pertanyaan aneh, Buya, mana lebih bagus? Orang akhlaknya baik, tidak pernah gunjing,
tapi dia nggak pakai kerudung, sama orang yang pakai kerudung tapi suka gunjing. Oh, itu bukan bandingannya begitu. Salah bandingannya. Bandingannya itu begini. Ada orang pakai kerudung menggunjing dengan orang yang nggak pakai kerudung menggunjing. Itu baru seimbang. Orang pakai kerudung menggunjing sama orang yang nggak pakai kerudung menggunjing. Jelekan mana? Jangan bagusan mana. Jelekan yang nggak pakai kerudung menggunjing, karena dosanya dua. Tapi kalau nggak pakai kerudung menggunjing sama pakai nggak pakai kerudung nggak menggunjing, nggak pakai kerudung nggak menggunjing, sama pakai kerudung menggunjing, ini satu-satu. Perbandingannya begitu, nggak boleh saling. Jadi kadang-kadang orang begitu. Yang penting kan kita tidak menggunjing, akhlak yang baik. Tapi dia diam-diam sudah merendahkan orang lain. Baik, sekarang sudahlah. Kita sudah waktunya mengajak anak kita dengan lembut. Semuanya dengan kelembutan, jangan dengan kekerasan. Jangan-jangan pulang dari ini semuanya anaknya di SMA kita pakai urusan. Anak-anakku semuanya, awas kalau udah pakai dulu. Ya begitu, halus. Anak-anak bilang, abah nanti salah minum obat kayaknya nih. Dipikir gila ini ya. Karena semuanya dengan akhlak yang baik, dengan kelembutan untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi kita perlu belajar. Kenapa orang yang akidahnya sesat itu kok bisa membawa anaknya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya dengan itu semuanya? Kenapa kita tidak bisa? Dan ingat, semuanya ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, jika kita ingin memberikan zakat kepada saudara yang tidak punya rumah, karena dia fakir, berikan zakat kepada seorang fakir dari saudara kita, asalkan saudara itu bukan anak yang wajib kita beri, kita nafkahi. Kalau saudara kita misalnya adik, kakak yang misalnya atau apa, bibi hidup mandiri, dia saudara yang hidup sendirian, kakak kita atau adik kita, tidak dia fakir, tidak punya rumah dan sebagainya, bolehkah kita memberikan zakat kita kepada dia? Ya boleh saja. Bahkan seorang kerabat yang fakir lebih perlu didahulukan daripada orang fakir yang bukan kerabat, karena ada kekerabatan di situ. Coba kalau saya orang kaya, saya punya bibit melarat di samping rumah saya, kemudian zakat saya berikan orang lain, dia tambah nyungsep. Kenapa? Wong dia saudaranya, ponakannya saja kaya, pasti dikasih. Tak taunya saya tidak ngasih, orang pun tidak ngasih. Maka didahulukan kerabat. Bahkan itu punya pahala dua. Yang pertama bayar zakat secara sempurna, yang kedua adalah pahala silaturahim. Semua zakat dilihat semuanya berapa ini. Kalau zakatnya 2 miliar ya jangan deh masuk semuanya. 100 juta ya bagi deh sama yang lainnya. Kalau zakatnya cuma 2 juta, 7 juta, ya berikan, barangkali dia cukup untuk kontrak rumah 1 tahun, bolehlah. Ini jadi membagi zakat itu memang sebisa mungkin diratakan bagi yang ada. Maksudnya ada sekelompok fakir miskin. Baik, ini masalah pembagian zakat. Jadi boleh ibu diberikan kepada saudara yang fakir tadi untuk ngontrak rumah atau untuk menyempurnakan pembangunan rumahnya, karena dia memang orang fakir. Intinya dia adalah seorang fakir.